Rakernas dua partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, ADART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Profesor Dr. Honoris Causa Megawati. Bisakah Ganjar Pranowo jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Pertanyaan ini yang selalu ditanyakan banyak orang karena melihat beberapa waktu belakangan ini PDI Perjuangan kelihatannya fokus sekali mencalonkan Puan Maharani sebagai calon presiden mereka. Oke, analisa saya yang mungkin bisa diterima, sebuah partai yang dibentuk berdasarkan nama besar keluarga tentulah punya harapan bahwa nama itu akan terus dijaga lewat berbagai macam cara. Jarang ada partai keluarga yang mencalonkan nama lain selain dari anggota keluarga seperti Gerindra, PDI Perjuangan, sudah pasti, PKB, Demokrat, dan beberapa partai lainnya. Gerindra akan sulit mencalonkan seseorang sebagai calon presidennya selain dari Prabowo Subianto, karena Prabowo adalah magnet penyatu kader partai yang tidak bisa disingkirkan begitu saja. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. Maka dari itu, sebenarnya ketika Megawati akhirnya memilih Jokowi sebagai calon presiden dulu dan bukan dirinya, itu tentu dengan pandangan yang lebih luas dan kemampuan menahan diri yang sangat tinggi. Karena itu wajar kalau Puan Maharani ingin punya kesempatan menjaga nama keluarga di dalam tubuh PDI Perjuangan dengan mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Dan keinginan Puan ini tentu didukung oleh sebagian elit di dalam tubuh PDI Perjuangan untuk menjaga akar di dalam tubuh partai tersebut. Tetapi permasalahan terbesarnya adalah bisakah Puan diterima oleh masyarakat? Itu yang menjadi keresahan banyak orang, bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar dan menguasai kursi DPR dan DPRD di banyak daerah. Itu semua orang mengakui. Tapi soal apakah tokoh dari partai itu diterima banyak orang, itu persoalan yang berbeda. Kita ambil saja satu contoh yang terjadi di Pilgub Jawa Barat tahun 2018 misalnya. Pada waktu itu situasinya mirip seperti sekarang. PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan calon gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan majulah PDI Perjuangan dengan PD-nya karena merasa partainya besar, menguasai parlemen, sehingga mereka tidak butuh sosok lain di luar PDI Perjuangan yang dikenal orang sebagai motornya. Dan apa hasil akhirnya? Dari 4 kandidat calon gubernur, ternyata calon dari PDI Perjuangan yang mendapatkan hasil yang paling sedikit cuma 12% saja. Sedangkan calon-calon gubernur lainnya bisa mendapatkan angka di atas 25%. Apa yang bisa dipelajari dari Pilgub 2018 itu seharusnya menjadi warning buat PDI Perjuangan bahwa nama besar partai dan penguasaan kursi di parlemen saja tidak cukup untuk jadi pemenang pemilihan presiden, karena orang pasti akan condong memilih sosok yang sekarang. Kalau PDI Perjuangan memaksa Puan Maharani sebagai calon presiden hanya karena PDI Perjuangan merasa mereka adalah partai besar dan menguasai parlemen, maka bisa dipastikan PDI Perjuangan akan mengulang kembali kesalahannya di Jawa Barat. Puan tidak akan terpilih karena orang juga tidak kenal siapa dia. Mau di branding apapun dengan baliho, dengan sebanyak apapun, Puan Maharani tidak akan dipilih orang banyak. Bahkan hasil survei juga menyatakan bahwa mayoritas pemilih PDI Perjuangan juga tidak memilih Puan Maharani sebagai calon presidennya. Karena itulah saya yakin pada akhirnya apa yang terjadi di 2024 nanti akan sama dengan apa yang terjadi di 2014 dulu, di mana Bu Mega akhirnya mengalah dan dengan besar hati mengambil Jokowi sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Tentu itu keputusan akhir yang sangat menyakitkan hati Bu Mega, tetapi akan lebih sakit lagi kalau dia keras kepala dan hasil akhirnya adalah Prabowo Subianto jadi presiden dan PDI Perjuangan tidak pernah menjadi partai penguasa. Saya yakin PDI Perjuangan nantinya akan menunjuk
Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Kalau tidak, Surya Paloh dan Nasdemnya bisa jadi partai besar dan Anies Baswedan jadi presiden. PDI Perjuangan akan kembali menjadi partai oposisi lagi dan ini tentu tidak diinginkan oleh para kader partai. Percayalah, yang gelisah ketika arus sebagian elit di PDI Perjuangan masih ngotot mencalonkan Puan itu bukan orang luar saja, bahkan mungkin dari keluarga penyandang keluarga Soekarno sendiri. Jadi kesimpulan saya apa? Ada saatnya nanti PDI Perjuangan akan mencalonkan nama Ganjar Pranowo karena biar bagaimanapun kemenangan itu manis dan kekalahan itu pahit rasanya. Dan selama 10 tahun PDI Perjuangan sudah merasakan manisnya kekuasaan, masa mereka mau kehilangan kekuasaan tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.